Nah, masuknya Sandiaga Uno ke P3 ini tentu bukan untuk jadi calon anggota DPR, bukan buat jadi caleg gitu loh. Bukan hanya sekedar masuk jadi kader. Manuver-manuver tanpa bolanya Sandi, kemudian ketika dia punya bola, apakah akan lebih canggih? Apakah akan lebih menggetarkan? Atau justru nggak bisa bikin gol sama sekali? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan sekarang kita sudah masuk ke episode 107 ya. Dan masih dalam suasana puasa. Dan masih juga dalam suasana ribut-ribut segitiga antara PSSI, PDIP dengan kader-kadernya, lalu Pak Jokowi. Jadi segitiganya Pak Jokowi, PSSI, PDIP. Walaupun banyak yang bikin materi akhir-akhir ini yang bilang ini kompak kok, jangan adu domba antara PDIP dengan presiden. Dan menurut saya itu kalimat-kalimat itu kan sebenarnya mendegradasi PDIP dengan presiden. Masa iya presiden bisa diadu domba? Masa iya PDIP bisa diadu domba? Kan gitu nggak mungkin. Dan apa yang sangat terang benderang kan nggak mungkin ditutupi dengan cara apapun gitu. Dan kita melihat memang hari ini masih ada ketegangan lah antara presiden dengan Ganjar, presiden dengan PDIP, atau PDIP dengan PSSI, dengan Pak Erick Thohir gitu. Jadi ada segitiga ketegangan lah, kayak gitu ya. Tapi kali ini kita nggak mau bahas itu. Jadi tengah hiruk pikuk ini ya, di tengah hiruk pikuk yang berjalan akhir-akhir ini, ketika kasus Rafael Alun, kemudian ada transaksi 300 triliun yang dibongkar oleh Mahfud MD, kemudian tragedi Piala Dunia U20 yang tidak jadi berlangsung di Indonesia. Ada yang luput, ada aktivitas politik, ada pergerakan politik yang mungkin nanti akan jadi tampak terang benderang, tapi agak-agak luput dari perhatian kita. Ya, makanya hari ini temanya adalah pergerakan tanpa bola Sandiaga Uno. Jadi ginilah kira-kira ceritanya. Jadi akhir tahun lalu, mungkin sekitar pertengahan sampai akhir Desember tahun 2022, Sandiaga itu tiba-tiba menyatakan sikap bahwa dia siap maju menjadi calon presiden. Pada saat itu kan Sandiaga Uno masih jadi kader Gerindra. Dan sementara Gerindra itu sudah membulatkan tekad bahwa calon presiden mereka adalah Prabowo Subianto. Kan nggak mungkin ada dua matahari, ada dua calon presiden dari satu partai. Dan kemudian pengurus teras harian Gerindra bilang bahwa kalau capresnya selain Prabowo berarti capres ilegal, kan gitu. Dan Sandiaga Uno kayaknya memang serius dengan niatnya itu, maka dia tampil di CNN TV waktu itu dalam political show, nyatakan bahwa dia memang siap untuk maju menjadi calon presiden. Walaupun di pihak lain dia bilang sampai saat ini saya masih kader Gerindra dan saya patuh terhadap apa yang menjadi arahannya Pak Prabowo. Mungkin dia berharap pada saat itu Pak Prabowo akan, ya sudah Sandiaga, saya sudah merasa cukup senior, cukup tua, maka estafet pencapresan saya serahkan ke Mas Sandiaga. Mungkin begitu harapannya pada saat itu. Walaupun dia punya plan B ya, kayak gitu. Tapi nggak lama kemudian, awal Januari 2023, pada peresmian kantor Badan Pemenangan calon presiden Prabowo Subianto, Sandiaga Uno nggak hadir. Alasan Sandiaga Uno nggak hadir adalah karena dia tidak diundang. Tapi menurut pengurus teras Gerindra, nggak ada yang pakai undang-undangan. Kalau hadir, hadir aja katanya. Karena semua yang lain juga hadir. Orang dari daerah-daerah juga, anggota-anggota DPRD itu juga hadir. Pengurus-pengurus dari provinsi-provinsi di daerah juga hadir walaupun tanpa undangan. Nah, ini membuat ada ketegangan antara Sandiaga Uno dengan Gerindra. Bahkan ketua harian Gerindra pada saat itu, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian bilang, saya mendengar kabar bahwa Sandiaga Uno sudah mau pindah ke P3, sudah menjadi kader P3. Mau pindah ke P3 dan itu kabarnya sudah tidak bisa dibantah lagi, kan kayak gitu. Tapi Sandiaga Uno masih mencoba untuk bermain cantik. 20 hari kemudian ada peresmian Sekber, Sekretariat Bersama Gerindra PKB, dan Sandiaga Uno hadir. Pintar memang Sandiaga
Uno mencicil persepsi itu nggak radikal. Jadi dia pelan-pelan gitu. Orang sudah tahu lama bahwa dia pengen menjadi calon presiden. Orang sudah tahu lama bahwa dia mungkin akan menyiapkan plan B ke P3 seandainya tiket tidak diberikan oleh Gerindra. Tapi dia hadir sebagai kader Gerindra dalam peresmian Sekber Gerindra PKB. Dan itu mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa dari para hadirin pada saat itu. Terutama ketika Sandiaga salaman sama Bang Dasko ya. Jadi dapat tepuk tangan yang meriah pada saat itu. Dan minggu-minggu ini kita mendengar bahwa sudah hampir pasti nih Sandiaga Uno akan pindah ke P3 dan sudah mendapatkan restu dari Prabowo Subianto. Nah, jadi kalau sudah kayak gini kan berarti apa yang dicicil beberapa bulan lalu sekarang sudah mulai jadi kenyataan. Dan memang jago lah main penempatan posisi tanpa bolanya, jago. Dan sekarang dia sebentar lagi punya bola nih. Punya kendaraan lah, ada sesuatu yang bisa dia mainkan. Kalau kemarin kan lari-lari aja, tapi penempatan posisinya bagus dan sekarang dia dapat bola. Nah, kalau benar jadi masuk P3, dia dapat bola. Nah, masuknya Sandiaga Uno ke P3 ini tentu bukan untuk jadi calon anggota DPR. Bukan buat jadi caleg gitu loh. Bukan hanya sekedar masuk jadi kader, pasti ya bisa jadi pertama misalnya ingin jadi ketua. Atau kalau nggak ingin jadi ketua umum P3 ya jadi calon dari yang diusung oleh P3. Tapi berhubung P3 ini hanya partai parlemen yang sangat kecil, partai parlemen yang paling kecil, kursinya hanya 19, nggak mungkin dengan mendapatkan P3, itu kemudian Sandiaga Uno menjadi calon presiden. Paling mungkin kan menjadi calon wakil presiden. Tapi dengan ini pun menurut saya pergerakannya memang cantik sekali. Karena dengan ini kartunya jadi hidup nih. Jadi cawapres untuk mungkin 3 calon kalau calon presidennya ada 3 kan gitu. Kenapa? Karena Sandiaga Uno ini dari sisi dari sisi figur menarik, ya. Dari sisi elektabilitas lumayan, ya. Lumayan lah karena dia veteran Pilgub DKI, veteran Pilpres. Popularitas sudah sangat lumayan, elektabilitasnya lumayan. Kalau dihidupkan lagi itu kan dia punya basis pendukung lama yang bisa di callback. Kayak gitu. Jadi dari sisi itunya dia lumayan. Jadi akan menjadi daya tarik sendiri Sandiaga Uno ini bagi para calon presiden. Walaupun partai yang dibawa partai kecil. Dan yang ketiga, Sandiaga Uno ini dari sisi logistik itu luar biasa gitu loh. Dan jadi dengan logistik yang dia miliki hari ini ya nggak mungkin dia hanya masuk P3 hanya untuk menjadi kader biasa atau menjadi caleg. Pasti untuk bertempur menjadi calon. Jangankan Sandiaga Uno yang punya kekayaan, kalau LHKPN 2021 itu kan 10 triliun. Kebayang nggak 10 triliun itu kayak apa? Kita yang punya 1 miliar 2 miliar aja bawaannya mau perang terus kok gitu. Itu kalau kata teman saya ya. Teman saya bilang gitu. Kalau Sandiaga Uno itu dengan kekayaan segitu dia masuk politik pasti mau perang terus itu. Nggak mungkin mau jadi orang biasa-biasa aja, pasti mau tempur itu kan gitu. Jangankan dia, kita yang punya 1 miliar 2 miliar aja tuh begitu masuk politik udah bawaannya mau perang aja kan gitu. Jadi pasti dia pengen jadi calon wakil presiden kah? Iya, paling mungkin jadi calon wakil presiden. Tapi jadi calon wakil presiden buat siapa? Nah, karena partai dia yang dia bungkus hari ini itu adalah partai agama, Partai Persatuan Pembangunan, maka bisa jadi nanti pasangan Ganjar Sandi itu menarik loh. Walaupun Ganjar sekarang terkena angin badai, tapi kan penurunan elektabilitas Ganjar itu masih hipotesis. Seberapa besar penurunan Ganjar kan juga kita nggak tahu. Apakah besar sekali? Apakah Ganjar bisa rebound? Itu semua masih mungkin. Ya kan? Itu semua masih mungkin. Jadi kalau PDIP maju mengusung Ganjar, dia butuh teman nih. Nggak mungkin maju sendiri dengan simbol nasionalis saja. Bagaimanapun keragaman latar belakang dan politik, aliran politik di Indonesia itu masih bertahan lah dari tahun 1945 sampai sekarang masih bertahan. Aliran agama ini pun gitu masih tetap harus ditunjukkan representasinya. Jadi Sandi bisa menjadi representasi dari sebuah partai agama walaupun partainya kecil. Jadi kalau misalnya nanti nasionalis religius kombinasinya, maka Ganjar Sandi itu pasangan yang menarik. Ganjar sendiri jadi capres yang memang elektabilitasnya bagus, walaupun lagi kena badai ya. Sandi yang jadi cawapres yang juga punya pendukung yang juga sudah lumayan besar. Ganjar Sandi itu menarik. Atau bisa juga jadi Anies Sandi lagi. Anies Sandi jilid 2. Karena mungkin
di kelompok Anies nggak butuh lagi sokongan partai agama, tapi butuh orang yang bisa menyelesaikan problem logistik koalisi ini. Gitu. Dan Sandi bisa datang, dia bisa bawa partai, ya, dia bisa menyelesaikan problem logistik. Dan ketika dia bergabung di koalisinya, koalisi perubahan nanti, sebenarnya Sandi nggak hanya bawa P3, karena Sandi juga sangat dekat dengan PKS, dekat sekali dengan Ketua Majelis Syuro PKS, dan sudah terbukti ya, 2 kali Sandi berhasil dalam tanda kutip ya membungkus PKS untuk menjadi pengusung dia di DKI dan di Pilpres 2019. Jadi kedekatan ini juga harus diperhitungkan. Jadi kartunya hidup nih. Bisa jadi Ganjar Sandi, Anies Sandi pun bisa. Bisa Prabowo Sandi lagi, Prabowo Sandi jilid 2. Bisa saja, tapi mungkin akan kelihatan bercanda bagi koalisi baru ini. Kan waktu diputuskan Prabowo Sandi ketika 2019 itu kan ada satu partai pengusung yang meradang, Partai Demokrat kan. Waktu itu Andi Arief sampai mengatakan sesuatu yang agak-agak konfrontatif lah terhadap Pak Prabowo dalam soal kenapa pasangannya Prabowo Sandi, kan harusnya Prabowo AHY misalnya kayak gitu. Tapi dengan kepiawaiannya berhasil itu Prabowo Sandi. Tapi kali ini dengan koalisi besar seperti ini, koalisi yang dibikin agak serius ini, ada beberapa partai besar di sana. Kalau Sandi datang dari P3 rasanya agak sulit untuk muncul menjadi cawapres dari Pak Prabowo lagi. Apalagi kalau Sandi meninggalkan Gerindra sekarang kan. Jadi hubungannya dengan Pak Prabowo agak-agak sedikit renggang pasti. Apalagi ada penciuman politik bahwa P3 ini akan dibawa Sandi tidak hanya mungkin bertahan di koalisi besar, tapi bisa juga dibawa ke PDIP, bisa juga dibawa ke koalisi perubahan. Jadi mungkin itu yang perlu kita simak ke depan, manuver-manuver tanpa bolanya Sandi. Kemudian ketika dia punya bola, apakah akan lebih canggih, apakah akan lebih menggetarkan, atau justru nggak bisa bikin gol sama sekali. Ya ini tergantung ya. Jadi ini aktor penting nih yang perlu disimak sepak terjangnya beberapa bulan ke depan sampai pencalonan capres-cawapres definitif. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda bersama dan semoga juga jadi penyegaran lah. Nggak terpaku terus bicara soal sepak bola, Ganjar, PDIP, dan Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi sudah datang ke Solo, disambut oleh Mas Ganjar. Ada fotonya, Mas Ganjar juga posting video menyambut Pak Jokowi, tapi ada yang sedikit berubah. Saya lihat salaman antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi itu salaman ujung tangan aja. Bukan salaman hangat seperti biasanya. Wallahu alam lah, apapun itulah. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.